Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul sama amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan ke Aki mengenai budaya. Kemudian ada yang juga yang nyindir ke Aki. Aki itu sekarang tuturut munding atau ikut-ikutan kepada Pak Deddy Mulyadi atau Pak Gubernur tentang budaya Sunda. Bisa iya, bisa tidak orang yang menceritakan itu. Tapi menurut Aki itu gagabah. Sembrono orang itu. Kenapa sembrono Ki? Ya bedanya umurnya juga 20 tahun atuh Kang. Kan pada Dimat 54 tahun 71 lahirnya. Aki 51 jadi 74 47. Jadi siapa dulu 20 tahun itu berbeda. Jadi tahun 60 Pak Deddy belum lahir, Aki sudah jadi juara pencaksilat seantan 8. Antan 8 teh perkebunan-perkebunan teh yang ada di Jawa Barat yang punya pemerintah, ada juga yang punya swasta. Ranca Suni, ya Sinumra, Ranca Bali, ya Ranca Bolang, Pasir Nangka, Gede, wah, terus Ronga dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi tahun 70 Pak Deddy belum lahir, Aki sudah jadi dalang. Jadi belajar Sunda mah Aki duluan. Hanya kalau Aki mah sampai TK, lulusan TK. Kalau Pak Gubernur mah lulusan S3, lulusan S2. Jadi pinter. Ya pasti Aki oke kalau ketemu bisa ngaguru, tapi kan ketemunya baru beberapa kali dan sekarang. Oh itu mah gak apa-apa lah, siapapun sama lah begitu. Cuman Aki juga ada pertanyaan ke Aki sekarang. Apa bedanya ngaruat jeung ngarumat? Yang kedua, apa bedanya Ki cukang lantaran atau kasang tukang tentang celakanya manusia, cilakana manusia? Kata Aki kan terdapat perbedaan nih. Ya. Jadi ginilah, yang sekarang bahas dulu yang nomor 2. Nanti Aki yang nomor 1 akan dilengkapi oleh Pak Haji Aja Sukmaja. Besok itu ya. Yang sekarang mah, yang pertama ada 2 kubu. Yang pertama hanya berdasarkan syariat, itu kelompok Aki. Sedangkan ada yang syariat dan hakikat, itu kelompoknya Pak Asep Sunandar Sunaria. Jadi kata kelompoknya Pak Asep Sunandar itu adalah celakanya manusia teh, cilakana manusia teh lantaran bodoh, poho, balanga, ngakibatkan salah. Jadi salahnya itu bukan penyebab. Begitu, itu akibat. Kalau menurut kelompoknya Pak Asep Sunandar, makanya didengerin aja tuh di ajaran-ajaran wayang goleknya seperti itu. Nah, kelompok Aki mengajarkan tidak begitu, tapi celakanya manusia itu lantaran bodoh, poho, balanga, salah. Jadi salah itu adalah penyebab. Kelompok Pasep akibat dari bodoh, poho, balanga, begitu. Katanya adalah semua salah, dan celaka itu ada 2 di kelompok Aki itu. Akibat dari diri sendiri, begitu, dan akibat dari ketentuan Allah. Orang ketiban longsor, celaka. Nah, sekarang ketemu penyebabnya kan karena tanahnya adalah digunduli. Airan sungainya mempet, itu sekarang ketemu. Dulu ilmu itu belum sampai ke sana. Dulu itu yang pertama adalah bodoh, yalah. Orang bodoh karena tidak tahu bisa celaka. Ya, orang baru belajar kan naik motor, sudah belum pasti sudah ke jalan, tabrakan. Ya, anak kecil tidak tahu bahwa itu setrum, dicolok oleh tangannya pasti kesetrum. Itu karena bodoh. Yang kedua karena poho, lupa dia, celaka. Ketinggalan HP di mana? Atau kita lupa ya bagaimana cara menghidupkan kompor dan lain sebagainya, itu poho.
Ya, balangah itu adalah tidak konsentrasi. Lihatan kemana-kemana bisa, kita juga celaka Tajong lah atau segala lah, itu adalah begitu mereka dari kelompoknya Pasir. Nah, itu yang menjadi semuanya jadi salah. Begitu kalau menurut satu kelompok. Kelompok Aki tidak begitu. Aki mengingatkan misalnya copet. Copet itu tidak bodoh, copet itu pinter. Bisa mengambil barang orang tidak terasa sama orang, kan orang pinter itu. Satu, itu kan. Jadi tidak bodoh. Kedua, tidak bohong, tidak lupa. Masa orang yang maksiat lupa? Bahwa tahu itu istri orang, bahwa tahu itu tidak muhrim, itu tahu. Jadi tidak bodoh dan tidak bohong. Tidak balangah juga ya. Misalnya copet ya tidak balangah lah. Orang pencuri itu tidak balangah. Malah curanmor itu kan dia itu culang-cilung melihat ke sana ke sini. Oh, ada satu orang yang memperhatikan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi nah itu dia salah dalam etika. Begitu. Jadi dalam etikanya sudah salah dia itu. Memang akan berbuat kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi kelompok Aki itu tetap bersiteguh pada salah itu adalah karena bodoh, poho, balangah, salah. Kelompok lain mengatakan bodoh, poho, balangah mengakibatkan salah. Itu sebetulnya hanya segitu tentang bagaimana tentang penyebab cukang lantaran. Makanya Aki kan kemarin ngomong kudu init bari cicing milampah ulah ngalengkah. Itu maksudnya adalah untuk mengingatkan, untuk eling. Nah sekarang elingnya lain. Eling yang dulu itu orang hanya mengingat. Kepada Allah juga katanya mengingat saja. Tidak usah melaksanakan. Nah dirubah sama Islam. Ya begitu. Akhirnya yang disebut eling itu kan ibadah. Ibadah itu ada 3, makanya as-sholatu lidzikri itu suka diperdebatkan. Yang penting eling. Itu menurut orang-orang yang kebuhun dulu. Kita bawa tahu. Yang disebut eling itu adalah, kan agak ada suka yang bertanya ke Aki. Alus mana Ki nu dileuweung inget ke Allah, jeung anu keur salat inget karena barang batur. Yang di hutan inget kepada Allah, tapi yang sedang sholat ingat kepada barang orang lain atau ingat kepada hal-hal yang tidak baik. Kata Aki dua-duanya tidak benar, karena yang disebut ibadah itu adalah diucapkan oleh lisan, ditekadkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dipraktekkan ke anggota. Begitu. Itu adalah tentang salah dan benar. Sedangkan kebenaran itu, nah kembali, benar itu ada 3. 1 benar cek pribadi, 2 benar cek umum, 3 benar cek hukum. Mana yang paling akurat? Ya benar cek hukum. Tapi kalau benar cek pribadi akur karena hukum, benar cek umum akur karena hukum, itulah yang bagus. Yang disebut benar di Jawa Barat beda dengan benar di Jawa Timur. Tapi selama di Jawa Timur dan di Jawa Barat itu mengacu pada aturan, ya sama saja. Hanya mungkin pelaksanaan yang berbeda. Oke? Itu saja dari Aki, cukup 8 menit. Besok kita bahas tentang ngaruat dan ngarumat ya. Ada narasumbernya ya. Kasepuhan. Bapak Haji Aja. Sekarang juga ada di sini, tapi bahasanya besok karena memang harus dipelajari dulu apa yang disebut ini, apa yang disebut itu ya. Ini adalah kajian budaya yang harus kita pegang ya. Jadi kayak ada yang ya lalu gitu-gitu aja dibahas. Bukan yang gitu-gitu aja, kembali ke surat apa? Ke surat Rum ayat 22. Kembali ke situ. Karena kita ditugaskan di situ bahwa salah satu atau sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah diciptakannya manusia berbeda tempat, berbeda bahasa dan berbeda suku, berbeda kulit dan lain sebagainya, yang akhirnya di ayat itu disebutkan bagi orang yang mengetahui. Jadi harus tahu itu. Ya, itu saja dari Aki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.